Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, sudah dapat? Perintah baru. Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih itu lebih penting. Ya, iman, pengharapan, dan kasih, dan ketiga daripada tiga kata ini yang terpenting, yang lebih besar adalah kasih. Haleluya. Karena nubuat akan berhenti, kurang sempurna untuk manusia. Bahasa roh akan berhenti, tetapi kasih tidak berkesudahan. Itu tertulis di mana, saudara? 1 Korintus, ya. Kalau tidak salah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, mari kita perhatikan ayatnya kembali dalam Yohanes pasal 13 tadi dengan judul perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Saudara tahu Yudas adalah salah satu murid Yesus. Sekian tahun mengiring Yesus, tetapi pada akhirnya Yudas juga yang menjatuhkan Yesus sampai disalib. Iya kan? Haleluya, haleluya. Kira-kira Yudas ini dia mati masuk surga atau tidak? Saudara. Haleluya, haleluya. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Saudara-saudara tahu, Rasul Paulus menulis bahwa Yesus Kristus ini adalah Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia datang dari sorga meninggalkan atribut kealahan, atribut keilahian, atribut kekuatan dia untuk mengosongkan diri menjadi manusia. Supaya Allah itu bisa bergaul dengan manusia. Kalau Allah itu datang dengan kemuliaannya, saudara, maka manusia tidak bisa hidup di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Iya kan? Kita ambil contoh saja. Matahari adalah benda yang di langit yang diciptakan Tuhan. Kalau jam 12 siang begini, kalau cuaca bagus, cerah, saudara, siapa yang bisa bertahan ada di jalan? Iya kan? Pasti dia mengeluh. Waduh, panas lagi nih, kapan hujan ini? Iya kan? Itu benda yang diciptakan Tuhan. Apalagi dia adalah sumbernya, saudara. Kita akan hangus. Haleluya, 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 haleluya. Nah, puji Tuhan. Ayat 33, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang.
Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu, saudara. Orang Yahudi sama dengan kita, orang Indonesia, adalah manusia yang tidak mungkin pergi ikut Yesus yang naik ke sorga. Karena kita manusia daging, manusia terbatas, manusia yang tidak bisa terangkat dengan kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak percaya. Tetapi harinya akan tiba ketika pengangkatan terjadi, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, yang namanya tercatat dalam buku Alkitab kehidupan Allah atau buku kehidupan Allah, nanti akan terangkat ke surga, ke awan-awan. Dalam 1 Korintus 15, 51, 52, saudara. Itu hanya khusus bagi orang-orang percaya. Orang percaya pun masih dibagi lagi. Percaya yang bagaimana? Iya kan? Karena Matius 7:21 berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, saudara. Kalau Kristen tapi masih mabuk-mabuk, masih fitnah orang, masih hina orang, mulut belum bisa dijaga, masih ada rencana-rencana jahat dari dalam hati, masih ada kepahitan, masih ada dendam, ini tidak bisa diangkat, saudara. Karena itu cacat di mata Tuhan, cemar di mata Tuhan, noda di mata Tuhan. Lalu bagaimana caranya, saudara, supaya kita diangkat? Kita harus bertobat, saudara. Dalam Wahyu 22:14 berkata, berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Coba lihat ayatnya itu. Wahyu pasal 22. Ya, haleluya. Ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Mundur sedikit, Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu, saudara. Artinya masuk surga itu tidak gampang, saudara, ya. Oleh karena itu kita tidak berpatokan pada 1-2 ayat. Umpamanya dalam kitab Roma, ya kan? Kitab Roma bilang apa? Kita diselamatkan dengan gratis, dengan cuma-cuma oleh darah Yesus. Kalau kitanya berpatokan ayat ini, saudara, nanti kita tersesat. Karena iman kita harus naik, harus bertumbuh, harus berbuah. Amin. Jadi sentralnya itu ada di kitab Wahyu, saudara. Kitab Wahyu itu merupakan kitab rahasia yang harus disingkapkan oleh yang diberikan karunia untuk menyingkapkan. Jadi saudara dengan saya, Tuhan katakan harus bertobat lagi. Berbahagialah orang yang membasuh jubah untuk masuk ke dalam gerbang kota itu, yaitu kerajaan surga. Amin. Haleluya, haleluya. Orang yang nanti masuk surga ini, saudara, kita sudah bisa prediksi. Walaupun penduduk dunia begitu, jumlah manusia begitu banyak, kurang lebih mungkin 7 miliar atau bertambah lagi, saudara, atau berkurang lagi, karena orang ini kan kawin, lahir, mati, lahir, meninggal dan sebagainya kan. Jadi tidak tahu persentasenya yang mana, yang banyak mati kah, yang banyak hidup, iya kan. Tapi nanti masuk surga itu hanya sedikit orang, karena Tuhan Yesus sudah bilang, sedikit orang yang masuk melalui pintu yang sempit atau sesak. Tapi banyak orang yang masuk melalui pintu yang lebar, tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Iya kan? Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara pilih mana? Pasti pintu yang sesak, karena menuju kepada kehidupan yang kekal, saudara. Karena itu mari kita jaga hidup kita, saudara, ya. Kita jaga pergaulan kita jaga tutur kata kita
Kita jaga hati kita, saudara. Karena hati ini yang menentukan untuk kita masuk surga. Kalau kita sanggup mengampuni orang yang menyakiti kita, saudara, Tuhan bilang ini anakku, ya kan? Kalau orang menyakiti kita terus kita balas lagi, kita dendam lagi, oh tak bisa, saudara. Itu repot. Haleluya, haleluya, ya kan? Nah, mari kita kembali ke Injil Yohanes tadi itu pasal 13, ya. Yohanes pasal mana? Yohanes pasal 13, Tuhan bilang apa di sana? Ayat 34, ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi, saudara. Jadi tidak ada permusuhan di antara kita lagi, karena kita sudah di dalam Kristus. Kita sudah menjadi anak-anak Allah, sudah menjadi ciptaan baru, yang tadinya hidup lama menjadi hidup yang baru. Jadi yang lama itu kita lupakan, saudara. Kita tanggalkan, kita kuburkan, lalu kita hidup dalam keadaan yang baru seperti yang Tuhan mau, begitu. Jadi jemaat ini mau banyak, saudara, lupakan yang lalu-lalu. Iya kan? Tanggalkan, saudara. Kalau ingat yang lalu-lalu lagi, terus masih ada kedengkian, masih ada iri, masih ada benci, masih ada dendam, itu tidak bisa. Gereja ini tidak bisa maju. Itu. Kita lepaskan semua itu, maka Tuhan sendiri yang akan beroperasi dalam jemaat ini, akan memimpin jemaat ini. Maka jemaatnya akan subur seperti tanah yang ditanami tumbuhan menjadi subur, saudara. Itu. Haleluya, 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 puji Tuhan, ya. Saya ulangi ayatnya di 34 itu. Aku artinya Yesus. Yesus memberikan perintah baru kepada kamu, kepada jemaat Philadelphia Hosiabana, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya. Ingat kata ini. Jemaat Tuhan saling mengasihi, ya. Ini saya lagi tunggu-tunggu nih antara Nona Firda dengan ibu siapa itu? Ibu kan Nona juga? Ibu, ya, ibu siapa ibu? Ini harus terjadi pemulihan, saudara. Baru bisa didoakan, baru bisa melayani. Saya lagi tunggu-tunggu. Rupanya ibu tinggal jauh, kan? Karena kita tidak bisa doakan cuma satu orang. Itu begitu, ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus yang lain-lain kan saya tidak tahu, Tuhan yang tahu. Jadi jemaat harus mengalami pemulihan. Pemulihan secara kontinu atau terus menerus. Supaya berkat Tuhan itu mendiami hidup kita. Karena waktunya lah kita untuk menerima janji-janji daripada Tuhan. Apa janji Tuhan bagi saudara dengan saya adalah damai sejahtera, sukacita. Iya kan? Itu damai sejahtera. Kalau orang Kristen tidak pernah merasa hidupnya damai, tidak pernah sukacita, tidak pernah merasa terbebas, tertekan terus, saudara, itu berarti bukan merdeka secara rohani, tapi terikat, saudara. Ini tidak boleh terjadi dalam gereja. Karena setan itu akan terus mendakwa kita. Itu. Kita harus terbebas. Kita harus merdeka secara rohani. Dan sebenarnya kita sudah merdeka, kata Galatia. Hanya kita sendiri. Ya, kembali ke pribadi kita, ya. Oke, puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 35 merupakan ayat terakhir itu. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini yang Tuhan mau, saudara. Kita menjadi garam dan terang di mana kita berada. Kalau di lingkungan kita ada agama lain, ada gereja lain, tak kala gereja ini saling mengasihi, ya, saling menopang, kerjasama dan lain sebagainya, saudara, orang lain melihat, wah ini anak-anak Tuhan. Kita bergabung dengan mereka boleh.
kan ini yang bagus, iya kan? Itu. Tuhan bilang hendaklah kamu menjadi garam dan terang. Begitu. Harus menjadi saluran berkat. Tanpa kita bersaksi ke tetangga kita, misalnya ke lingkungan kita, mereka sendiri datang bergabung dengan kita, saudara. Itu yang Tuhan inginkan, ya. Ulangi ya, 35 itu. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, saudara. Akhir zaman ini kasih menjadi dingin, saudara. Tetapi alangkah baiknya bagi anak-anak Tuhan, kasih itu tidak boleh dingin. Kasih tidak boleh suam, tapi kasih terus panas sampai Tuhan Yesus datang. Ini Tuhan Yesus datang, saudara. Jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Jangan sampai kita membenci satu sama lain karena ada persoalan. Iya kan? Serahkan persoalan itu kepada Tuhan. Itu. Tuhan itu adalah alamat yang tepat, solusi yang tepat untuk menyelesaikan semua persoalan. Iya kan? Ya, haleluya, haleluya. Ya, saya mau supaya umat Tuhan tetap setia dengan Tuhan. Artinya hari Minggu seperti ini